Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoax-nya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gula darah yang tinggi adalah gejala yang tubuh keluarkan karena sebenarnya ada yang terjadi itu di dalam. Nah, itu yang seringkali orang mungkin salah paham ya. Kayak, oh ya gula di dalam darah kita tinggi. Yang ngeri itu sebenarnya buat pemirsa juga ini harus hati-hati banget ya. Karena seringkali orang-orang yang punya ada di tahap pre-diabetes atau diabetes itu nggak bergejala. Jadi sebenarnya kecenderungan yang kita dapat dari orang tua kita, kakek nenek kita, itu tuh bisa kita turn off atau turn on. Kita bisa nyalain atau matiin, tergantung dari lifestyle kita. Tidak menggunakan obat diabetes, tapi gulanya tinggi, dibiarkan terus tinggi, 200, 300, justru itu yang merusak ginjal. Nah, ini yang seringkali orang lupa. Shalom, salam hidup sehat. Kembali berjumpa dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Saya Dewi Wardani akan memandu acara ini untuk 45 menit ke depan. Terima kasih Bapak Ibu sudah boleh hadir dalam acara ini dan kita akan belajar kembali terkait dengan isu-isu atau informasi kesehatan yang perlu kita ketahui. Baik, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Saudara Willy Yonas, Bachelor of Health Ministry yang sudah bersama-sama dengan kita. Saya akan sapa terlebih dahulu. Salam hidup sehat, Pak Willy. Salam hidup sehat, Ibu Dewi. Baik, terima kasih banyak sudah boleh jadi narasumber kita pada saat ini ya, Pak. Dengan senang hati, dengan senang hati. Baik, kita tahu bersama bahwa saat ini yang mau kita bahas adalah terkait dengan diabetes nih Pak Willy ya. Mungkin pemirsa juga belum tahu nih judulnya. Jadi judulnya adalah gula atau lemak penyebab dari diabetes tipe 2. Wah, menarik sekali ini ya. Tapi sebelumnya Pak Willy, mungkin kita boleh mengenal lebih dalam dulu apa sebenarnya diabetes mellitus itu. Mungkin boleh dijelaskan. Oke, jadi diabetes mellitus itu mungkin dikenal juga kalau di masyarakat umum sebagai penyakit gula, kencing manis gitu kan. Jadi sebenarnya itu satu kondisi di mana gula itu banyak di dalam peredaran darah kita, lebih banyak daripada yang seharusnya. Jadi ya kalau mungkin Bapak Ibu, teman-teman di rumah yang pernah tes laboratorium, itu kan ada batas-batasnya tuh yang memang sudah diuji klinis bertahun-tahun sehingga kita tahu tuh batasannya mana yang disebut normal, mana yang disebut prediabetes atau diabetes. Jadi sebenarnya ya itulah intinya kelebihan gula di dalam peredaran darah kita. Baik, berarti sesuai dengan tadi judulnya nih Pak Willy, kita mau membandingkan nih, atau bukan membandingkan, kita mau melihat apakah gula atau lemak nih yang jadi penyebab dari diabetes tipe 2 ini. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih, ini sebenarnya penyebabnya beneran karena gula atau si lemak ini nih, gimana nih Pak Willy? Oke, nah jadi seringkali kan ketika kita lihat sebuah penyakit, contoh aja misalnya seseorang demam. Demam itu penyakitnya atau gejalanya? Itu gejalanya. Gejalanya ya kan kalau misalnya itu ada virus, ada bakteri, yang masalah utamanya kan si bakteri atau virusnya itu, makanya ada demam. Nah sama juga sebenarnya yang di orang-orang yang memiliki diabetes tipe 2. Jadi gula darah yang tinggi adalah gejala yang tubuh keluarkan karena sebenarnya ada yang terjadi itu di dalam. Nah itu yang seringkali orang mungkin salah paham ya. Kayak, oh ya gula di dalam darah kita tinggi. Jadinya, pokoknya gula nih yang menyebabkan itu gitu. Nah, tapi kan kita harus bertanya, apakah itu yang sebenarnya terjadi? Jadi kalau ngomongin soal diabetes, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, kalau misalnya kita bayangin aja ya, Ibu Dewi lagi makan pagi, makan siang, makan malam, makanan itu kita kunyah, diolah, akhirnya diserap sama tubuh kita, masuklah jadi gula-gula di dalam darah kita. Nah, gula itu kan harus masuk ke sel-sel
di dalam otot kita, di dalam tubuh kita. Baik. Kalau gulanya tinggi, berarti kan ini kok nggak masuk-masuk gitu kan? Betul. Nah, gula butuh bantuan satu hormon yang namanya hormon insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas. Itu kerjanya kayak kunci. Jadi hormon insulin ini yang buka kunci, buka pintunya, akhirnya gula bisa masuk tuh. Baik. Nah, kalau yang jadi masalah di orang-orang yang punya diabetes tipe 2 khususnya, ini kan mereka udah makan, gulanya bener udah masuk ke dalam darah, tapi kok nggak masuk-masuk ke sel? Nah, ini pertanyaannya ada 2 nih, masalah di banyaknya insulin yang diproduksi sama tubuh, atau insulinnya ada tapi tapi nggak bisa bekerja dengan maksimal. Nah, yang sekarang kita ketahui adalah karena insulin itu kerjanya kayak kunci, kalau lubang kuncinya ketutup sama dalam tanda kutip permen karet, kan pintunya nggak kebuka-buka nih, Betul. makanya gulanya terus di dalam peredaran darah. Nah, yang menyebabkan insulin itu tidak bekerja dengan maksimal, itu sekarang diketahui adalah lemak yang terlalu banyak di dalam tubuh kita. Khususnya di sel-sel otot kita dan sel-sel hati kita. Itu yang mungkin teman-teman dan pemirsa yang mungkin udah pernah nonton juga, itu disebut dengan resistensi insulin. Jadi insulinnya ada sebenarnya, tapi kok kerjanya nggak bisa maksimal nih, pintunya nggak kebuka-buka, makanya gula darah mulai naik. Nah, itu tuh lemak. Nah, kembali tadi ke pertanyaan itu, jadi lemak atau gula nih penyebab diabetes. Sebenarnya kalau kita lihat akar dari masalahnya sebenarnya lemak yang tertimbun di sel-sel hati kita, sel-sel otot kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Willy. Jadi ini juga menjawab ya pertanyaan atau pernyataan bahkan dari orang yang mengatakan saya nggak suka manis sebenarnya gitu ya. Saya tidak suka manis kok gula saya tetap tinggi. Nah itu dia pemirsa ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Willy, rupanya akarnya itu dari banyaknya lemak yang ada di dalam tubuh sehingga fungsi dari organ-organ yang harusnya membantu tadi malah nggak bisa ya, analoginya tadi seperti membuka kunci itu ya. Betul. Jadi macet ya Pak Willy ya. Macet. Nah itu dia. Jadi berarti kita bisa langsung saja sebenarnya ya. Berarti memang si lemak ini sebenarnya yang jadi salah satu pemicu terjadinya si diabetes tersebut ya. Betul. Baik, yang selanjutnya Pak Willy mungkin kembali lagi untuk tadi sudah dijelaskan terkait dengan diabetes. Mungkin bolehkah dijelaskan juga untuk tanda-tanda atau gejala dari diabetes mellitus ini sendiri ya? Mungkin kadang-kadang orang mungkin belum paham karena mereka pertama nggak suka cek rutin nih untuk si gula darahnya sendiri. Saya nggak sakit, saya baik-baik aja kok. Jadi saya nggak periksa nih seperti itu. Nah mungkin apakah ada gejala yang kira-kira terjadi pada seseorang sehingga kita bisa curiga nih, ini diabetes nih kayaknya gitu. Gimana Pak? Oke. Nah ini yang ngeri itu sebenarnya buat pemirsa juga ini harus hati-hati banget ya. Karena seringkali orang-orang yang punya ada di tahap pre-diabetes atau diabetes itu nggak bergejala. Baik. Itu yang ngeri, makanya disebut juga sebagai silent killer atau pembunuh rahasia diam-diam gitu ya. Karena seringkali ketika diabetes atau seseorang yang punya diabetes itu gejalanya udah muncul, contoh luka nggak sembuh-sembuh, pendengaran mulai terganggu, penglihatan juga bisa mulai terganggu, kaki atau tangan ada rasa kebas, rasa kayak ditusuk-tusuk, udah gitu juga buang air kecil yang sering, udah gitu makan, kok nggak kenyang-kenyang, rasanya lapar terus. Jadi akhirnya lemes. Nah itu tuh kalau misalnya ada gejala seperti itu tuh justru menandakan diabetesnya tuh udah ada bertahun-tahun tuh. Makanya akhirnya pas tubuhnya mulai menyerah gitu kan, mulai give up, baru biasanya gejala-gejala itu muncul. Jadi banyak banget sebenarnya orang-orang yang punya diabetes, gula darahnya mulai naik, tapi itu nggak ada gejalanya sama sekali, dan itu yang ngeri. Makanya kenapa tadi aku senang Bu Dewi bawa poin bahwa cek kesehatan rutin itu penting banget. Apalagi orang yang di pre-diabetes, biasanya nggak ada gejala apa-apa, kecuali kita taunya kalau tes laboratorium. Oke. Baik, terkait dengan cek ini ya, memang kalau kita boleh akui sebenarnya masih banyak juga saya yakin masyarakat yang belum waspada atau belum melihat ini sebagai sesuatu yang penting ya. Padahal pemirsa, cek rutin itu sangat-sangat penting. Jadi bukan untuk melihat ada penyakit apa sih saya, bukan itu, tapi bagaimana untuk mendeteksi dini ya. Karena kayaknya suka takut menghadapi realita gitu. Betul, ya kan betul. kayak aduh takut gitu kan, kayak orang di tensi aja suka takut gitu kan, kayak nggak mau menghadapi realita di mana kalau ada penyakit atau enggak gitu. Padahal kalau kita tahu kan
ya kita bisa melakukan sesuatu sebenarnya. Betul, Ya. betul. Itu luar biasa sekali. Terima kasih Pak Willy. Baik, yang selanjutnya adalah apakah ya diabetes ini harus dengan diagnosa dokter? Dalam kata lain maksudnya misalnya satu waktu memang seseorang memeriksakan gula darahnya, kemudian didapati bahwa hasilnya tinggi nih Pak Willy. Nah, apakah langsung harus minum obat atau dia harus pergi dulu ke dokter, baru dokter diagnosa dulu ini diabetes, barulah dia minum obat, atau bisa langsung nih minum obat secara mandiri? Ini gimana nih Pak Willy? Ini bagusnya sih jangan main diagnosa sendiri juga ya. Iya. Maksudnya kalau dokter penyakit dalam, dokter endokrin itu kan pasti ya mereka udah sekolah bertahun-tahun, mereka udah ada protokol yang mereka harus ikuti ketika seseorang itu gula darahnya misalnya didapati gula darah puasa 130, apa nih langkah pertama yang perlu dilakukan? Walaupun memang kalau kita lihat protokolnya, gaya hidup sehat itu nomor satu yang pasti harus dilakukan. Mau itu orangnya baru ketahuan diabetes, mau itu orangnya udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun punya diabetes, tapi gaya hidup sehat tuh benar-benar harus terus dipraktekkan. Jadi itu nomor satu. Jadi jangan main diagnosa sendiri Bapak Ibu, pergilah ke dokter penyakit dalam, dokter endokrin supaya benar-benar penanganannya tuh tepat. Karena seringkali kan gini juga ya, banyak juga nih dari pasien-pasien yang ikut program diabetes kami di Rumah Sakit Advent Bandung, ketahuan nih diabetes, dia ya cek gula darah di laboratorium oleh karena kesadaran sendiri. Oh, udah mulai tinggi nih, ngobrol lah sama temen yang punya diabetes. Oh, saya pakai obat A. Oh ya udah saya ikutan beli aja gitu kan. Nah, itu kan ya taunya ternyata yang kita dapati cara makan obatnya salah, waktu timing makan obatnya, dan itu jadi ternyata juga obatnya nggak efektif ternyata oleh karena salah cara makannya. Jadi aduh, bagusnya ke dokter dulu lah. Baik, ini sungguh satu hal yang membuka pikiran kita juga ya Pak Willy, bahwa memang Bapak Ibu, pemirsa yang dimanapun Anda berada, mungkin kita berpikir dengan kondisi yang keluhan yang sama, kita berpikir obatnya akan sama, padahal mungkin penanganannya atau terapi yang akan diberikan akan berbeda. Jadi memang betul yang seperti yang Pak Willy katakan tadi, harus langsung ke dokter aja ya untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, terkait untuk pemeriksaan itu sendiri Pak Willy, sebenarnya pemeriksaan penunjang apa yang boleh kita lakukan untuk boleh kita tahu bahwa ini salah satu yang kita bisa lihat sebagai tolak ukur bahwa kita ini diabetes atau tidak, seperti itu. Oke, jadi kalau beberapa tes laboratorium yang bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah, itu ada gula darah puasa, ada gula darah 2 jam setelah makan, lalu ada satu tes yang namanya HbA1c, hemoglobin A1c. Nah, kalau dari gula darah puasa, itu kalau normal itu di bawah 100. Jadi kalau misalnya udah di pre-diabetes itu di antara 100 sampai 125 tuh. Di atas 126 itu sudah tergolong diabetes. Nah, kalau mengenai gula 2 jam setelah makan, yang normal itu orang yang sehat, yang nggak punya diabetes, itu di bawah 140 harusnya. Jadi kalau misalnya udah di antara 140 sampai 180, 200, nah itu udah mulai harus waspada juga tuh. Kalau yang diabetes, kadang bisa di atas 200, bisa ada yang sampai 300, 400, ya tergantung kondisi masing-masing. Nah, kalau HbA1c ini salah satu tes yang penting banget untuk dilakukan. Soalnya gini nih Bu Dewi, soal HbA1c ini tuh ngomongin soal rata-rata gula darah kita untuk 3 bulan ke belakang. Jadi kita udah nggak bisa ngebohongin dokter lagi nih. Jadi kalau misalnya kan ada juga nih, Bapak Ibu mungkin udah tahu ya, aduh minggu depan saya dijadwalin ke dokter. Waduh, 1 minggu ini saya olahraga rutin, tidur yang cukup, makan yang lebih sehat. Ketika dicek gula darah puasanya, mungkin akan membaik ketika ketemu dokter. Karena kan 1 minggu ini bener-bener jaga gaya hidupnya gitu kan. Tapi kalau melalui pengecekan HbA1c itu bener-bener kelihatan tuh 3 bulan ke belakang gula darahnya seperti apa. Kalau dia nggak olahraga, ketika dia nggak jaga pola makan yang baik, olahraga yang teratur, itu pasti terlihat dari HbA1c-nya. Jadi ya dokter udah nggak bisa dibohongin ya Bapak Ibu ya. Karena dengan pemeriksaan HbA1c ini. Yang normal itu pengennya di bawah 5,7. Kalau udah di antara 5,7 sampai 6,5 itu 6,4 itu pre-diabetes, di atas 6,5 ke atas itu udah diabetes. Baik, berarti mungkin boleh nanti
pemirsa yang sedang mendengarkan saat ini Pak Willy ya, siapa tahu rindu untuk cek kesehatannya, untuk melihat apakah dia diabetes atau tidak, tentu saja tetap ke dokter ya Bapak Ibu, tapi pemeriksaan penunjang yang tadi sudah disebutkan mungkin bisa dilakukan ya Pak Willy ya. Baik, mungkin ini sangat menarik ya, karena kalau dilihat tadi Pak Willy sempat juga memberitahu tentang program Rumah Sakit Advent Bandung terkait dengan terapi mandiri ini dan juga pola hidup sehat. Wah, ini seru sekali nih sepertinya, tapi mungkin kita akan bahas itu di segmen berikutnya ya Pak Willy ya. Jadi jangan kemana-mana dulu pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Salam hidup sehat, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama-sama dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama saya, Dewi Wardani, dan narasumber kita, Bapak Willy Yonas. Kita akan langsung saja Pak Willy untuk bertanya lebih lanjut ya terkait dengan yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya, yaitu tentang pola hidup. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, apakah penyakit diabetes mellitus itu penyakit turunan? Karena ada nih selentingan-selentingan yang mengatakan bahwa saya diabetes karena ayah dan ibu saya juga ada diabetes. Nah, berarti ini penyakit turunan. Benar nggak sih Pak Willy kira-kira? Oke, nah kalau ngomongin penyakit turunan atau enggak, pastinya resiko dari faktor keturunan itu ada. Ketika kakek nenek, orang tua kita punya diabetes, bahkan tante-tante om kita itu punya diabetes, ada resiko yang lebih besar. Karena kita dapat kecenderungannya tuh. Tapi kan itu sesuatu yang kita nggak bisa pilih ya. Kita mau lahir dari keluarga yang punya diabetes atau enggak, itu nggak bisa kita pilih. Tapi yang kabar baiknya adalah dari penelitian-penelitian sekarang, itu ada sesuatu yang namanya epigenetik. Jadi sebenarnya kecenderungan yang kita dapat dari orang tua kita, kakek nenek kita, itu tuh bisa kita turn off atau turn on. Kita bisa nyalain atau matiin, tergantung dari lifestyle kita. Nah, jadi walaupun sekalipun seseorang itu mendapatkan kecenderungan untuk punya diabetes, tapi kalau dia jaga pola makannya, olahraga teratur, tidur yang baik, stress management, karena itu semua berpengaruh banget ya sama diabetes, itu bisa kita cegah. Walaupun ada juga ya, semakin kita tua juga ada itu menjadi faktor resiko juga terhadap diabetes, tapi kita bisa menjaga sebisa kita untuk tidak kena. Makanya pencegahan itu benar-benar penting banget. Tapi faktor keturunan ada, tapi itu jangan langsung kayak buat pemirsa nih kayak, oh ya udah pastilah gitu kan saya kena diabetes oleh karena orang tua saya itu punya diabetes gitu. Langsung divonis seperti itu ya. Nah, belum tentu, bahkan ini bisa tadi Pak Willy katakan turn off ya. Mungkin kita bisa mengurangi resikonya dengan perubahan pola hidup yang lebih baik ya. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, itu seperti yang Pak Willy tadi sampaikan, mari kita lakukan perubahan pola hidup. Jadi masih bisa dicegah ya Pak Willy ya? Sangat bisa. Baik, ini luar biasa sekali. Jadi saya juga mendengar nih tadi Pak Willy sempat katakan terkait dengan program dari Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi berarti ada program khusus ya untuk terkait dengan diabetes ini kira-kira Pak Willy? Ya, jadi sejak 2020 Agustus, jadi udah hampir 2 tahun ya, karena kita ini rekaman lagi di bulan Juli 2022. Sudah 2 tahun kita ada menjalankan sebuah program yang namanya Program Terapi Mandiri Hidup Sehat untuk Diabetes. Di mana programnya 100% online. Jadi pasien yang ikut program ini nggak dari Kota Bandung saja, tapi bisa dari kota mana-mana. Ada yang ikut program kita dari Papua, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Medan, bahkan yang paling jauh pernah ada yang dari Amerika Serikat. Walaupun mungkin jamnya upside down ya, kebalik ya. Kita malam kelasnya, di sana pagi-pagi, tapi karena memang orangnya bisa mengikuti kelasnya seperti itu, ya kita welcome. Jadi program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes ini kita desain memang karena program itu lahir juga sejak pandemi COVID-19. Jadi programnya selama 12 minggu, 3 bulan ini kita memantau pasien yang memiliki diabetes. Ada dokter endokrin yang terlibat, dokter gizi klinik, ahli gizi, dan dokter spesialis lainnya juga. Tujuan kita adalah kami ingin membuat pasien itu menjadi mandiri. Karena kayaknya itu hal yang paling penting tuh. Jadi nggak bergantung dengan kita terus, tapi kita
ajarkan mereka sehingga mereka tuh ngerti makan sehat itu seperti apa, masak sehat itu seperti apa, olahraganya seperti apa, jam tidurnya seperti apa, stress manajemennya seperti apa, sehingga itu akan menjadi sebuah gaya hidup yang bisa mereka teruskan seumur hidup mereka. Jadi konsep yang kita pengen bawa juga gaya hidup sehat itu harus fun, harus enjoyable, jangan, mungkin istilahnya jangan makan sehat tapi berlinang air mata gitu kan. Olahraga apa sih yang mereka gemari, tapi juga di waktu yang sama itu bisa membantu mereka untuk memiliki gula darah yang lebih baik. Baik, luar biasa sekali ya program ini ya. Jadi dikatakan terapi mandiri ya Pak Willy ya. Betul. Berarti memang unik sekali ini programnya pemirsa. Jadi memang membantu ya peserta supaya mereka lebih mandiri. Jadi tidak bergantung kepada program itu sendiri ya. Betul. Karena pasti harus dilakukan terus ya Pak Willy ya. Betul. Jadi kita benar-benar kayak apa ya, pengen transfer pengetahuan kita ke mereka. Baik, baik. Nah, itu yang pengen kita lakukan, dan kita senang banget kalau ketika kita melihat pasien, kayak kan kita minta, salah satu aktivitasnya adalah kita minta pasien-pasien ini foto makanan mereka, lalu di-share di grup. Baik. Lalu nanti dokter gizi klinik, ahli gizi itu akan kasih komentar. Dari komposisinya, dari jumlahnya berapa banyak yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan kita senang banget ketika ngelihat pasien kayak, oh kayaknya ini karbohidratnya misalnya kebanyakan. Oh ini masih kurang protein nabatinya nih. Ketika mereka ngerti seperti itu, aduh itu yang membuat kita tuh paling bahagia sebenarnya. Oke. Baik, berarti dibimbing ya Pak Willy ya. Dibimbing sekali, berarti ada tim yang akan membimbing dari program terapi mandiri ini. Jadi senang sekali ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, jika memang rindu ya untuk boleh mengikuti program ini, nanti kita akan share ya di akhir acara ya Pak Willy, bagaimana Bapak Ibu boleh menghubungi siapa tahu mau ikut program ini. Baik, kita lanjutkan Pak Willy. Kalau begitu tadi kita sudah membahas terkait program. Nah, untuk pesertanya sendiri nih, kira-kira dalam program itu umumnya tantangannya apa aja ya Pak Willy ya untuk pemirsa itu, dan setelah nantinya sudah selesai program, hasilnya seperti apa? Nah, ini kita boleh share mungkin ya di sini supaya pemirsa di rumah juga tahu ini apa sih manfaat dari si program ini sendiri. Silahkan. Jadi tantangannya tuh pasti ketika seseorang sudah memiliki gaya hidup yang puluhan tahun, mau dirubah itu nggak gampang. Baik. Jadi salah satu yang selalu ditanyakan oleh ahli gizi, dokter gizi klinik ketika mereka konsultasi pertama nih di awal program adalah, Bapak Ibu ceritain dong gaya makannya selama ini tuh seperti apa. Supaya kita tahu dulu nih kebiasaan makan mereka seperti apa, masakan-masakan apa yang mereka buat, apakah lebih sering beli makan di luar bahkan gitu kan. Jadi kita coba sesuaikan gaya hidup sehat ini, makan sehat ini sesuai dengan kondisi di lingkungan mereka masing-masing juga. Kalau mungkin pasiennya orang dari suku tertentu, mereka suka makanan-makanan, kita lihat juga nih, apa sih makanan yang spesial dari suku itu. Jadi kita bimbing mereka, gimana nih cara mungkin membuat makanan itu menjadi lebih sehat. Itu salah satu tantangannya tuh, mengenai merubah gaya hidup yang udah puluhan tahun dimiliki. Ya, saya yakin Bapak Ibu pemirsa juga nggak gampang tuh gitu kan untuk merubah citra rasa lidah, karena soal makanan ini kan itu terikat juga dengan memori ya. Jadi kayak misalnya, aduh saya inget nih saya lagi makan sebuah makanan dengan orang-orang yang kita kasihi. Wah ini masakan paling enak yang nenek saya pernah bikin gitu kan, itu kan memorinya kuat banget kan. Jadinya itu nggak gampang. Tapi tantangan lainnya yang paling susah adalah adanya tekanan sosial. Ini kan materi yang Ibu Dewi selalu bawakan ya di program. Jadi tekanan sosial, kadang ketika kita sudah berkomitmen untuk memiliki pola makan yang lebih sehat, olahraga yang lebih rutin, keluarga kita tuh kadang yang kayak, ya sekali-sekali nggak apa-apa lah gitu kan. Dan justru ketika pasien ini dibilang sekali-sekali, mereka akhirnya keterusan tuh. Tapi yang kita suka, yang kita tekankan juga dari program ini adalah kita minta masing-masing pasien itu untuk melakukan cek gula darah secara mandiri di rumah. Jadi gula darah puasanya berapa, mereka makan pagi, dites lagi tuh gula 2 jamnya seperti apa. Nah, yang pengen kita selalu tekankan adalah kita pengen pasien-pasien itu mengenal tubuh mereka sendiri. Jadi ketika mereka
makan sesuai dengan apa yang kita sarankan, Iya. biasanya gula darahnya bagus tuh 2 jam setelah makannya. Tapi contoh ketika mereka dalam tanda kutip ya, cheating, melanggar, Baik, mereka ya. makan gorengan, Iya. mereka makan makanan hewani yang banyak, misalnya udah gitu mereka juga makan dessert, ya kan, makan makanan yang manis gitu, lebih dari apa yang disarankan, biasanya gula darahnya langsung melambung juga. Jadi pas mereka cek, oh mereka sadar, ketika mereka mengikuti anjuran kita itu bagus, ketika itu tidak, itu naik, akhirnya mereka mengikuti itu dengan sebuah kesadaran. Dan itu hal yang paling kita senangi itu, ketika pasien udah bilang, oh ternyata kalau saya makannya seperti ini, gula darahnya lebih bagus atau lebih naik. Dan itu yang tantangan ya social pressure yang banyak dihadapi oleh peserta program sih. Baik, jadi saya boleh simpulkan tadi juga harus mengenal diri juga ya berarti. Betul. Ya. Jadi di program ini berarti kita diajarkan untuk bisa mengenal bagaimana tubuh kita juga. Karena kalau nggak salah juga pasti berbeda-beda ya. Kan setiap individu itu unik ya Pak Willy ya. Berarti apakah ada misalnya kasus dari para peserta juga yang mungkin yang pakai ini cocok atau yang di sini tidak cocok? Bagaimana ini Pak Willy? Nah itu tuh ada banget. Justru ada 2-3 pasien sejauh ini yang ikut program kita ini udah hampir 100 orang. Baik. 98 orang sejauh ini. Dan salah satu jenis makanan yang kita sarankan, karena penelitiannya udah jelas banget bagus buat gula darah, itu adalah havermut atau oats, oatmeal. Tapi ternyata ada di antara sekitar 3 pasien sejauh ini, kok ketika mereka makan havermut itu gula darahnya tuh naiknya nggak karuan, malah naik banget gitu. Kita udah coba akalin ya, kita bimbing mereka karena ini kan kita membimbing mereka cukup personal. Jadi mereka lapor ke kita bilang, oke Bu, coba makan havermutnya disertai juga ada kacang-kacangannya, ada sayurnya, ada buahnya, jadi lengkap ya komposisinya. Tapi tetap aja naik. Terus kan kita penasaran ya, kita carilah penelitian ini, ada nggak sih penelitian yang menunjukkan bahwa havermut itu justru bisa meningkatkan gula darah? Kita nggak nemu gitu. Tapi itulah mungkin yang disebut dengan variasi genetik ya. Karena orang-orang tertentu mungkin bisa jadi itu sensitif terhadap makanan-makanan tertentu. Mungkin saya nggak akan masalah untuk makan havermut, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang gula darahnya malah jadi naik. Nah itu kenapa program ini tuh pengen sekali membuat sebuah gaya hidup sehat yang sangat personalized, sangat cocok dengan individu itu. Kita tidak samaratakan, oh karena pasien A seperti ini, pasien B harus seperti ini, enggak seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Jadi memang secara individu, memang manusia itu tiap individunya unik dan berbeda. Jadi memang rupanya disitulah ya keunikan dari program itu sendiri. Kita bisa tahu nih, setiap orang itu berbeda. Yang ini mungkin pasti akan berkonsultasi dengan ahli gizi juga ya Pak Willy ya? Pasti, ya, berarti akan dibimbing nih pemirsa ya untuk program terapi mandiri ini. Nanti kita akan lebih lanjut mungkin membahas terkait hal ini. Kemudian apa sih sebenarnya yang didapatkan nih Pak Willy kalau misalnya pemirsa di rumah juga rindu mau ikutan program ini, di program ini ditawarkan apa sih sebenarnya? Silakan Pak Willy. Oke. Jadi buat pasien-pasien yang ada di dalam Kota Bandung, di awal program itu kita akan lakukan tes laboratorium dulu. Itu ada 8 item, ada 8 tes laboratorium yang kita cek. Lalu Bapak Ibu akan ditimbang menggunakan timbangan Medical Body Composition Analyzer, di mana itu beda ya sama timbangan biasa. Kalau timbangan biasa kan kita berdiri, 65 kilo. Tapi kan kita nggak bisa tahu tuh isinya apa. Lemaknya berapa banyak, ototnya berapa banyak. Nah itu juga salah satu yang Bapak Ibu akan dapatkan ketika Bapak Ibu mengikutinya dari Kota Bandung. Karena itu harus diceknya di Rumah Sakit Advent Bandung. Lalu Bapak Ibu akan berkonsultasi dengan dokter endokrin, dengan ahli gizi. Lalu Bapak Ibu selama 12 minggu akan dibimbing melalui kelas mingguan. Kita ketemu setiap minggu, apakah ada yang setiap hari Selasa, ada yang setiap hari Kamis, tergantung Bapak Ibu join di batch yang mana. Dan melalui pertemuan Zoom itu akan berbagai dokter spesialis akan memberikan materi pengertian mengenai diabetes itu seperti apa, efek olahraga kepada gula darah seperti apa, bahkan efek stres, efek
istirahat yang cukup kepada gula darah kita, itu semua akan dijelaskan di kelas mingguan ya. Jadi itu semuanya live. Ya. Jadi bukan kelas yang kita rekam. Ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu tuh bisa langsung tanya jawab sama dokternya. Wah. Jadi benar-benar biasanya kita mulai kelasnya itu dengan sharing dulu, udah gitu dokter akan memaparkan materi selama 25 menit, 20-25 menit. Udah gitu kita akan ada sekitar setengah jam tuh bener-bener untuk tanya jawab. Dan itu biasanya salah satu favorit dari peserta-peserta program ya. Iya. Karena wah ini bisa langsung ngobrol nih sama dokter spesialis dan itu salah satu yang spesial. Nah udah gitu nanti di akhir 12 minggu Bapak Ibu akan melakukan tes lagi, tes laboratorium, komposisi massa tubuh supaya kita bisa lihat nih kemajuannya seperti apa. Lemaknya berkurang nggak? Udah gitu massa ototnya bertambah nggak? Karena itu salah satu yang kita harapkan juga. Tapi buat yang di luar kota Bandung, jangan takut bisa ikut juga program kami. Bapak Ibu bisa melakukan tes laboratorium dimanapun. Hasilnya dikirimkan ke kami, nanti akan konsultasi dengan dokter endokrin, ahli gizi itu secara online. Dan juga nanti di akhir program juga akan konsultasi one-on-one lagi. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Saya rasa sangat jelas ya. Jadi Bapak, Ibu, dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa di Rumah Sakit Advent Bandung ini ada program, ya, termasuk pada program unggulan kami untuk terapi mandiri untuk diabetes yang selama 12 minggu akan dibimbing oleh tim yang ada di sana ya. Berarti hasilnya sudah terlihat juga ya Pak Willy ya. Senang banget. Untuk mereka yang sudah graduate ya, kita katakan seperti itu istilahnya graduate, karena mereka dari batch ke batch itu mereka seperti belajar seperti itu ya, belajar dan juga mempelajari diri mereka sendiri. Ini luar biasa dan menarik sekali. Nanti di akhir acara kita akan promosikan untuk program ini selanjutnya. Baik Pak Willy, selanjutnya mungkin tadi Pak Willy sempat katakan terkait dengan beberapa topik ya, yaitu stres dan juga istirahat yang cukup. Ini benar-benar bisa mempengaruhi diabetes ya Pak Willy ya? Sangat banget. Jadi mungkin banyak orang yang anggap apa ya, mungkin kalau aku lihat seringkali jam tidur yang baik itu salah satu gaya hidup sehat yang paling sering dilupakan. Karena orang banyak yang bilang, oh iya saya udah olahraga rutin, saya udah makan sehat, tapi tetap tidurnya begadang terus. Nah ternyata ketika kita tidurnya nggak cukup, itu ternyata sensitivitas sel-sel kita terhadap insulin itu berkurang. Jadi insulinnya mungkin ada nih, tapi kuncinya nggak bisa kerja dengan maksimal, nggak bisa buka jalan buat gula darah sampai masuk. Nah itu banyak nggak diketahui orang. Jadi kalau kita terus secara kronis ya, terus-menerus bertahun-tahun kurang tidur terus, itu salah satu yang bisa sudah meningkatkan resiko terhadap terjadinya diabetes. Dan juga ketika kita tidurnya malam, kalau Bu Dewi tidurnya malam, kira-kira apa sih yang dilakukan? Ya, biasanya sih saya sama anak saya ya maksudnya kadang suka kebangun gitu ya, Kebangun. Atau mungkin ada sesuatu ya biasa media sosial mungkin cek-cek seperti itu sih. Suka cari makan gitu kalau masih begadang. Kalau misalnya ya kadang-kadang kalau misalnya sudah terjaga seperti itu ya biasanya memang lapar sih Pak Willy. Lapar kan? Iya, betul. Nah, itu juga salah satu bahayanya dari begadang dan itu bisa meningkatkan resiko terhadap diabetes. Karena ternyata memang secara fisiologi di dalam tubuh kita, ketika kita masih bangun sampai malam hari, itu hormon lapar, hormon yang membuat kita lapar, itu produksinya meningkat tuh. Tapi hormon yang membuat kita kenyang justru produksinya menurun. Nah, udah gitu kan kita cari makan tuh malam-malam. Kalau cari makan malam-malam seperti itu emang cari makannya yang sehat. Biasanya kan carinya ya coklat lah, keripik lah, es krim lah. Nah itu penambahan kalori. Udah gitu akhirnya penimbunan lemak. Ya udah resiko terhadap diabetes juga ikut meningkat. Oke, baik, ini menarik sekali. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Willy ya. Tapi sepertinya kita juga harus break terlebih dahulu. Nanti di segmen berikutnya mungkin kita akan bisa lebih lanjut untuk berbincang. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Kita akan break terlebih dahulu. Kita akan menyaksikan cuplikan berikut ini. Salam hidup sehat.
Terima kasih banyak pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama Rumah Sakit Advent Bandung dalam Bincang Sehat. Terima kasih karena masih bersama-sama dengan kami dan kita masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Willy Yonas. Pak Willy, kita tadi sudah mengetahui nih terkait dengan apa itu diabetes, bagaimana tanda dan gejalanya, kemudian program juga yang disuguhkan oleh Rumah Sakit Advent Bandung terkait dengan diabetes ini. Sekarang kita mau main mitos dan fakta dulu nih Pak Willy ya, karena banyak nih juga info-info atau isu-isu kesehatan terkait dengan diabetes ini yang sepertinya perlu kita luruskan nih ya, supaya pemirsa juga yang saat ini menyaksikan bisa tahu nih, ini mitos atau fakta ya sebenarnya seperti itu ya. Jadi yang pertama mungkin kalau itu mitos atau fakta nanti mungkin boleh dijelaskan sedikit ya Pak Willy kenapa itu mitos atau itu fakta seperti itu. Yang pertama mitos atau fakta, apabila ada gejala sering haus, sering lapar, dan sering buang air kecil itu pasti adalah gejala dari diabetes. Fakta. Baik. Fakta. Tapi perlu dicek laboratorium juga ya, supaya benar-benar bisa memastikan. Ya. Gitu. Karena ini termasuk dari gejala-gejala yang tadi Pak Willy sudah sebutkan. Betul. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Willy, mitos atau fakta? Obat diabetes itu berbahaya untuk tubuh dan akan mengganggu kerja dari ginjal. Nah, bagaimana ini Pak Willy? Ini mitos. Oke, baik. Karena ya itu banyak informasi yang seperti itu ya, yang didengar orang. Tapi justru kalau seseorang itu tidak menggunakan obat diabetes, tapi gulanya tinggi, dibiarkan terus tinggi, di 200, 300, justru itu yang merusak ginjal. Nah, ini yang seringkali orang lupa gitu. Oh iya, saya takut obat ada yang bisa merusak fungsi ginjal dan lain-lain. Tapi justru ketika mereka membiarkan gula darah mereka tinggi, itu justru merusak ginjal dan plus organ-organ yang lain. Nah, makanya kalau misalnya Bapak Ibu masih ragu ya soal ini, obat yang digunakan apakah itu dapat merusak fungsi ginjal dan lain-lain, tanyakan ke dokter penyakit dalam dan dokter endokrin ketika berobat. Karena pasti mereka juga akan dengan senang hati tuh menjelaskan, menjawab kekhawatiran pasien ya pastinya, dan pasti mereka bisa menjelaskan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Willy. Selanjutnya, mitos atau fakta, penderita diabetes harus menghindari makanan yang mengandung gula. Bagaimana ini? Ini bingung nih jawabnya karena gulanya gula apa dulu nih. Oh, baik. Tapi kalau misalnya itu gula buatan, itu fakta. Tapi kalau misalnya gulanya dari gula dari buah-buahan, itu mitos. Baik. Takut banget tuh, banyak banget pasien-pasien kita yang takut makan karbohidrat, takut makan nasi, takut makan kentang, takut makan buah. Ketika mereka konsultasi dengan ahli gizi kita, Bu, Pak, porsinya segini ya. Mereka tuh banyaknya kaget. Karena mereka bilang, lah, emang saya boleh makan sebanyak gini? Nah, ketika makanan itu ada di bentuk sebagaimana Tuhan menciptakannya, dan porsinya sesuai dengan yang direkomendasi, itu akan sangat aman. Tapi ketika gula itu udah jadi gula cair, udah melalui banyak proses, seratnya udah dibuang semua, nah itu memang gula-gula yang lebih bisa meningkatkan gula darah secara cepat. Karena nggak ada seratnya. Kalau kita makan apel, itu kan banyak seratnya tuh. Itu yang membantu menstabilkan gula darah. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak Willy, mitos atau fakta, stop atau berhenti konsumsi karbohidrat baik untuk penderita diabetes. Jadi yang tadi sudah dijelaskan Pak Willy juga ya. Jadi apakah ini mitos atau fakta Pak Willy? Itu mitos. Mitos ya. Apalagi kalau karbohidrat yang baiknya ya, maksudnya karbohidrat kompleks tentu saja itu masih baik untuk tubuh kita. Betul. Ya. Karena kalau nggak lemes tuh orangnya. Pasien-pasien tuh banyak yang akhirnya makan nasi, cuma 2 sendok makan. Sedangkan tubuhnya membutuhkan yang lebih daripada itu. Jadi akhirnya mereka bingung ya, kok saya udah menjalankan pola makan yang dalam tanda kutip mereka rasa udah lebih baik, kok tetap lemes. Nah mereka kan jadi bingung ya. Kok pola makan sehat jadi lemes gini sih? Nah, makanya itu juga salah satu yang penting untuk konsul ke ahli gizi atau dokter gizi klinik. Baik. Jadi tetap dikonsultasikan ya. Betul. Terkait hal ini ya, supaya bisa lebih jelas Bapak Ibu ya ke depannya seperti apa. Oke, selanjutnya Pak Willy, mitos atau fakta, diabetes bukan masalah besar ya. Jadi anggap aja seperti biasa karena toh
rupanya ini mungkin pertanyaan yang tadi saya juga sudah sampaikan ke Pak Willy, ini merupakan penyakit turunan mereka pikirkan seperti itu. Nah, ini mitos atau fakta nih Pak Willy? Ini mitos nih. Baik. Karena diabetes ini kalau misalnya kita nggak perhatikan, kan gula darah yang tinggi di dalam darah kita, pembuluh darah kita ini kan di mana-mana nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Betul. Kalau gula darah ini kita biarkan tinggi, yang rusak juga bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini yang kita takutin. Jadi bahaya banget kalau itu nggak terkontrol. Jadi kalau misalnya resiko stroke itu akan meningkat, penyakit jantung itu akan resikonya meningkat juga, kerusakan organ mata, organ ginjal, saraf kita akan terganggu. Pokoknya ngeri banget tuh efek dari diabetes yang tidak terkontrol itu banyak banget, makanya bahaya sebenarnya kalau nggak kita perhatikan. Berarti diabetes ini mother of diseases ya? Betul, ibu dari segala penyakit disebutnya juga. Berarti memang jangan anggap remeh dan sepele hal ini ya. Jadi kalau boleh memang lakukan perubahan pola hidup sedini mungkin ya, seperti itu. Selanjutnya Pak Willy, mitos atau fakta? Nah, ini menarik nih. Orang kurus pasti aman dari diabetes. Nah, gimana Pak Willy? Ini mitos. Baik. Karena tadi kita bicarain di awal penyebab dari diabetes itu lemak. Tapi ternyata orang Asia itu punya satu kecenderungan yang namanya TOFI, thin outside, fat inside. Jadi kelihatannya langsing dari luar, tapi lemaknya banyak di dalam. Atau enggak di istilah lainnya itu normal weight obesity syndrome. Berat badannya normal kalau kita cek di timbangan dibandingkan dengan tinggi badan gitu kan, body mass index atau indeks massa tubuhnya itu normal. Tapi ternyata kalau kita cek pasien itu dengan timbangan yang kita punya, medical body composition analyzer itu ternyata lemaknya banyak. Nah, itu juga yang kita temukan di beberapa pasien kita. Jadi kita lihat langsing dari luar, wah kayaknya ibu-ibu juga pengen nih punya badan kayak ibu ini. Pas dia berdiri di timbangan itu kita cek, wah lemak perutnya banyak, ototnya sedikit. Nah, ini juga jadi masalah. Jadi itu mitos. Baik. Jadi untuk orang yang kurus bukan berarti Anda aman dari diabetes. Betul. Ya. Jadi tetap lakukan juga pengecekan rutin, cek gula darah atau tadi yang disebutkan mungkin HbA1c ya Pak Willy ya. Seperti itu untuk bisa lebih lanjut melihat, karena bukan hanya orang gemuk aja nih yang rupanya beresiko untuk memiliki diabetes, tapi juga orang yang rupanya ideal body weight ya, atau berat badannya juga ideal seperti itu ya. Oke, selanjutnya Pak Willy, untuk yang terakhir nih ya, mitos atau fakta, jika seseorang memiliki diet protein yang tinggi maka ini baik untuk penderita diabetes. Waduh, ini gimana Pak Willy? Oke. Nah, sebenarnya yang selalu kita inginkan adalah diet yang seimbang. Baik. Jadi ada beberapa contoh pola makan yang kayaknya mengutamakan protein, mengurangi karbohidratnya nggak ada sama sekali gitu kan. Itu nggak bisa kita bilang dengan diet yang seimbang. Diet yang seimbang selalu harus ada sumber karbohidrat, sumber protein yang kita paling baik adalah protein nabati, sumber lemak juga ada di situ ya kan, sayur buah, biji-bijian, kacang-kacangan. Nah itu tuh perlu lengkap. Jadi ketika seorang pokoknya saya makan protein, karena kan ada yang gitu ya, takut sama karbohidrat karena gula saya tinggi, akhirnya protein aja semua. Tapi ternyata sekarang dari kayak contohnya dari National Kidney Foundation di Amerika Serikat, justru mereka melihat kalau kita terlalu banyak makan protein, khususnya protein hewani, itu menjadi beban lebih berat untuk ginjal. Dan apalagi kita ada beberapa kasus juga pasien-pasien yang kita miliki ikut program kami sudah diabetes tapi sudah ada penurunan fungsi ginjal. Pada penurunan tingkat tertentu itu asupan proteinnya harus sangat diperhatikan. Nggak bisa sembarangan dan itu harus sangat strict. Harus sangat strict. Oleh karena kalau misalnya proteinnya kebanyakan, itu akan menjadi beban yang lebih ekstra untuk ginjal. Dan yang kita takutkan justru fungsi ginjalnya akan menurun. Jadi sekali lagi protein itu perlu bagian dari gizi seimbang, tapi bukan berarti itu jadi mayoritas yang kita makan ya. Karena dari total kebutuhan kalori kita dalam satu hari, asupan protein itu kira-kira hanya sekitar 10-15-20% aja. Jadi yang mayoritas tetap karbohidrat, kedua lemak, udah gitu baru protein. Oke.
Baik, berarti ini yang penting adalah yang tadi saya bisa simpulkan adalah diet yang seimbang itu sendiri ya Pak Willy Betul. ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Willy. Sebenarnya masih ada lagi nih terkait dengan mitos dan fakta, tapi sepertinya waktu juga yang memisahkan kita ya. Jadi sebelum mungkin kita akan tutup, boleh Pak Willy sampaikan closing statement berikut dengan mungkin kemana sih harus dihubungi ini apabila ada pemirsa yang rindu untuk mengikuti program diabetes ini. Silakan Pak Willy. Oke, jadi buat Bapak Ibu pemirsa sekalian, ayo mulai hidup sehat dari sekarang, karena jangan tunggu dulu kita punya diabetes baru kita mau menjalankan pola hidup sehat, tetapi kalau kita mau menjalankan gaya hidup sehat dari muda, kita sangat bisa mencegah itu untuk terjadi. Jadi jangan takut ketika itu sudah ada kakek nenek, orang tua yang memiliki diabetes, bukan berarti kita pasti akan kena. Walaupun ada kecenderungannya, tapi kita harus melakukan segala cara yang mungkin kita untuk lakukan sehingga kita bisa mencegah itu untuk terjadi. Buat Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti program ini, ada website kami hidupsehatrsab.com/program diabetes. Bapak Ibu di situ bisa melihat semua detail tanggalnya, kita start mulainya tanggal berapa saja dalam 1 tahun. Karena itu kita harus startnya ini ya, bareng-bareng sama yang lain. Jadi Bapak Ibu nggak bisa start kapan aja. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan semua informasinya di website kami. Di situ ada nomor juga yang bisa dihubungi, atau Bapak Ibu juga bisa langsung menghubungi nomor customer service dari Rumah Sakit Advent Bandung. Sekali lagi website kami hidupsehatrsab.com/program diabetes. Baik, terima kasih banyak Pak Willy untuk bincang-bincang sehat kita ya. Semoga ini jadi manfaat juga untuk pemirsa yang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi Pak Willy. Sama-sama. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita tadi telah belajar terkait dengan diabetes. Gula atau lemak penyebab dari diabetes tipe 2? Nah, Bapak Ibu sudah bisa menjawabnya di rumah masing-masing. Terima kasih banyak karena bersama-sama dengan kami dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.